Hello, welcome ya to Abdulman Resanusi Tarot. Untuk cinta yang udah telat nih kayaknya. Itu Pisces ya. Dan ini general, kita bisa bilang sih umum ya. Jadi tidak akan resonate untuk semua. Garis bawahi, tidak akan resonate untuk semua. Ya, tidak akan cocok untuk semua, mungkin hanya sebagian dari kalian. Ini yang single dulu ya, terus continue berlanjut ke yang pasangan. Tapi kita sebelumnya melihat untuk single, apa pesan The Romance Angel ya. Telling you, wis ada dua nih. Mana nih yang diambil? Yang jatuh aja ya. Oke, Pisces. Apa di sini dikatakan adalah getting to know each other. Wow, berarti mungkin ada yang karena single ya, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Nah, kan Inggrisku rada bergelombang. Getting to know each other, ya mungkin ada yang lagi dekat dengan seseorang, dekat, lagi berteman ya kan, jadi harus mengenal dulu satu sama lainnya. Kamu bisa cek Venus ya. Venus itu adalah istilahnya Venus itu percintaan, cintamu mungkin Venus kamu. Kalau kamu bisa cek Google ada kok. Ya. Mungkin kamu zodiak yang lain tapi Venusmu di Pisces mungkin bisa resonate, dan ini tidak akan resonate semua ya. Hanya ya mungkin segelintir dari kalian, tapi syukur sih kalau resonate beberapa yang banyak. Tuh kan, getting to know each other, two of cups, saling mengetahui mungkin kalian juga, atau ini dari pertemanan ya untuk single. Teman mengetahui dan kamu merasa nyaman ya kan. Kamu bisa ngebalance, maksudnya bisa nyambung lah ngomongan kalian gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang merasakan itu pada saat ini. Ya, Maret. Nah, Knight of Pentacles, ada sesuatu hal yang ingin kalian pelajari bersama. Jadi gini, untuk mengenal seseorang kan harus ada istilahnya kita mengerti bahwa saling pengertian, understanding ya kan. Tapi di sini sih terlihatnya kamu dewasa ya. Kamu lebih banyak mendengarkan, atau dianya lebih banyak mendengarkan. Dan di sini istilahnya ada suatu hal yang wow, ternyata jatuh nih kartunya. Di sini ternyata ada suatu hal yang istilahnya gini. Tunggu ya. Bottomnya ada Seven of Cup, Ten of Cup, The Strength, Knight of One, Knight of Swords, Stress ya. Ada hal yang istilahnya gini. Ada, kamu udah cocok emang. Istilahnya single ya, kamu udah cocok sama ini orang. Coba kita gini, ke atasin biar kelihatan kartunya dia. Kamu udah cocok sama ini orang. Tapi, ada tapinya tuh kan. Tapi yang bikin berat adalah di sini ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Tidak, mungkin ada suatu hal, ada mungkin sesuatu yang membuat kalian para Pisces single ya, mungkin minder, ya kan? Mungkin juga kalau aku lihat sih bukan bisa juga sih kesenjangan antara mungkin dia lebih mempunyai, atau dia lebih istilahnya lebih dalam soal apa, dalam soal materi mungkin. Ingin berusaha mengenal, tapi setelah itu kamu nggak pede gitu loh. Jadi ada kurang pedenya di sini Pisces ya. Mungkin juga ada yang kalian pikirkan bahwa ini nggak akan berhasil ya kan. Jadi sensitif kamu keluar nih ya, water sign nih, sensitifnya nih keluar nih, bergejolak gitu. Ya, dan di sini juga ada hal yang tidak kamu sangka-sangka, baru kamu tahu bahwa dia anaknya situ, atau dia wow ternyata gitu ya, atau dia wow, karena di sini ada Tower, jadi agak-agak kurang menyenangkan, mungkin mengecewakan, mungkin juga lebih, kalau menurutku sih mungkin mengecewakan ya, karena kalian ini kan single ya, walaupun istilahnya kamu
bisa menerimanya. Mungkin juga gini, mungkin dia seorang janda atau seorang duda, itu kamu nggak bisa terima gitu ya kan. Kamu ada kekhawatiran, ada worries di situ ya kan. Walaupun kedepannya istilahnya kamu ingin bersama, tapi juga mungkin ada ganjalan-ganjalan, mungkin ganjalan-ganjalan yang kamu lihat, bibit bebet bobotnya, atau istilahnya keluarganya, atau juga istilahnya hal-hal yang di sini kamu kurang untuk bisa ya get along each other ya, karena hal itu. Tapi sebelumnya sih kalian terlihat baik-baik, mungkin dari teman, mungkin dari teman ke teman juga ada. Mungkin juga bisa nih single ya, yang mendekati adalah seorang single parents atau orang umur ya, kalau di sini sih terlihat pentel 30, di sini 40 ya kan. Tapi bisa juga itu tidak bisa diartikan sama dengan apa yang kalian jalani sekarang. Tapi kalau terlihat sih kalian stuck untuk bisa lebih maju ke depan lagi. Kalian sudah tahu nih ya kan, sudah tahu orangnya baik, sudah tahu orangnya istilahnya simple, fleksibel atau whatever. Tapi ada satu hal di situ yang masih mengganjal di kalian, bahwa mungkin dari segi orang tersebut ya, bitches, mungkin mempunyai lebihnya. Jadi kalau bisa materi, bisa dari keluarganya atau struktur keluarganya, atau ya bibit-bibit bobotnya, atau juga istilahnya terkadang kan kamu bilang apalah saya gitu. Tapi ingat ya, kepercayaan diri itu yang paling mutlak loh. Dan istilahnya kita juga, jadi suatu hubungan tuh terkadang kalau membicarakan suatu hubungan, kita nggak bisa ngambil materi kayak the good words gimana gitu ya, karena terkadang hal itu sulit untuk kita artikan sama gitu loh dengan kata-kata mutiara yang bisa kita dengar, kita lihat gitu kan. Terkadang juga memang sih bisa membantu, tapi terkadang juga hubungan itu kan harus ada kerja sama keduanya ya. Bukan dari nasihat teman atau dari ini, terkadang kita juga batu ya kan. Batu apa sih, keras kepala gitu ya. Jadi di sini kalau saranku sih lebih baik getting to know each other. Jadi kamu mengetahui dulu sampai di mana, jangan terburu-buru, jangan juga menarik diri, jangan juga merasa kecewa bahwa dia tidak sejajar denganku, aku nggak pantas untuk dia. No, that's not good, bitches. Jangan berasumsi kamu harus begini begitu. No, that's not good, you know. Jadi kalian pengenalan dulu, jajakan dulu ya kan, jajak pendapat deh bukan ya. Jajakan dulu, penjajakan. Habis itu keputusan sih memang di kalian. Tapi aku rasa sih tujuan kalian sama mungkin ya, sebagian dari kalian tujuan kalian sama kan. Ketahui ya kalau Pisces tuh seperti Cinderella ya, mencari cinta ya kan. Untuk seseorang yang abadi. Enggak juga ya, tapi ya terkadang kenyataan kan tidak sama dengan apa yang kita bayangkan ya. Tapi kalau menurutku sih, saranku ya lebih baik pengenalan dulu, nanti kalian bisa memutuskan hati kalian bagaimana ya kan, itu yang terbaik. Oke, sekarang kita menuju ke yang berpasangan untuk readingnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu what the Romance Angel Oracle card pesannya untuk yang berpasangan. Oke, ya. Pesan-pesannya. Calling your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Calling in your soulmate. Jadi mungkin sebagian kalian ya merasakan, nah ini adalah soulmate ya kan, partner yang baik ya, bisa menjadi sepaham, menjadi petunjuk mungkin ya, karena tidak akan resisten untuk semua sih, mungkin hanya sebagian dari kalian. But we will see what's the tarot ya akan untuk kamu. Aduh, kartunya sudah kelamaan. Kita lagi ya, kita lihat. Dan ingat ya, tidak akan respon untuk semua, hanya sebagian dari kalian, karena ini general jadi umum ya, bitches yang ganteng dan cantik. Page of Cup, ada mungkin yang bisa istilahnya hubungan yang melibatkan anak, atau ini hanya pikiran kekhawatiran sensitif kalian, ingin membuat suatu keputusan tapi kalian meragu,
karena di situ ada cinta, ya kan? Tapi cinta itu mungkin sudah pudar, ingin mengambil resiko juga tidak bisa. Aduh. Ada yang ingin berlari, pergi dari cinta. Ada hal di sini yang menunjang kalian untuk tidak ingin kebersamaan lagi. Jadi calling in your soulmate berarti sebagian kalian, mungkin salah satunya, ada yang bermain. Nggak bermain sih, mungkin ya kalian menemukan seseorang tuh terparty kan. Jadi kalian merasakan bahwa dengan pasangan kalian gak cocok saat ini, karena ada seseorang yang baru yang mungkin lebih mengerti dan bisa menjadikan kalian panutan untuk bisa istilahnya menyadarkan kalian bahwa mungkin hubungan kalian sekarang ini untuk yang bersama pasangan ya, bahwa adalah toksik atau adalah bermasalah. Walaupun sih tidak kelihatan toksik, tapi ada Tower and the Death. Jadi pada intinya Pisces, aku males sih ya kalau ngomong ada third party gini ya, nggak malas sih. Tapi ya terkadang kalau kartunya yang menjadikan itu aku sedih mau utarakannya ya kan. Khawatiran terjawab semua. Ternyata dia memiliki seseorang yang dia panggil soulmate-nya. Kekhawatiran yang kamu, makanya kan aku bilang kan, pikiran itu adalah doa ya. Kalau kamu terus berpikir bahwa ini ada yang salah dalam hubungan, tentu ada yang salah. Itu. Dengan cepat kamu mengetahui memang ada yang salah di situ. Bisa juga pasangannya selama ini juga, ini ya, selain ada terpakai orang ketiga, atau juga nih bisa option kedua, bahwa pasangan selama ini bersamamu hanya karena it's all about money, keuangan, karena kamu orang yang baik, dan kamu juga memahami bahwa ada sesuatu yang mengganggu, bukan mengganggu sih, maksudnya nggak ada ketulusan lah, gitu. Tapi di sini juga terlihat ya, bagaimanapun juga kamu sebenarnya mau ngambil resiko loh kalau emang benar-benar dia menyayangi kamu. Kamu mau kasih awan, bintang, bulan bisa ya kan. Tapi akhirnya kamu tahu niatnya, jadi kamu tahu niatnya dia tuh mau baik ke kamu. Dan itu membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih. Tapi ada juga di sini memang ada hubungan yang tidak bisa dipertahankan, walaupun dia di sini ada anak sih, aku lihat yang ada cokap. Bisa juga itu kita artikan anak, ya kan. Kamu juga sudah berusaha mungkin untuk jadi pasangan yang ini untuk yang menikah ya, tapi ternyata tidak ada yang bisa dipertahankan. Terkadang ada timpang tindihnya gitu, permasalahan. Pertama mungkin permasalahan keuangan dalam rumah tangga, atau juga permasalahan yang sudah lama di sini. Dan inilah finalnya, the Death and the Tower. Tapi kamu di sini masih berpikiran bijaksana ya, bahwa ingin bertahan. Mungkin kalau yang lagi pacaran terlihat lah ya bahwa sikapnya dia sebenarnya nggak tulus sama kamu, itu sih. Di sini ada istilahnya kerugian yang besar sekali kamu hadapi, ya. Jadinya membuat kamu sedih, membuat kamu tidak berdaya, membuat kamu istilahnya merasakan suatu hal yang benar-benar menyakitkan, atau dia pergi tanpa alasan juga bisa. Atau aku nggak ngomongin, mungkin ada yang kehilangan juga ya, mungkin kehilangan, tinggalkan selamanya ya, aku berduka cita kalaupun yang ada, kalau tidak ya mohon maaf. Itu. Tapi pada intinya aku nggak fokuskan yang itu masalah istilahnya masalah hal lain lagi, karena kematian itu adalah misteri ya kan. Tapi kalau di sini aku lihat ada suatu hal yang betul-betul diambil dari kamu, bukan suatu hal sih, maksudnya kekecewaan yang sangat berat, kerugian yang sangat berat. Bisa juga kerugian keuangan, udah habis-habisan kamu sama dia kan, tapi akhirnya kamu pada intinya kamu tahu sebenarnya maksud dan tujuannya dia terhadap kamu itu tidak baik, atau kamu selama ini kamu mengetahui rahasia yang masih kamu tebak-tebak, akhirnya terbuka lah. Itu. Walaupun di sini terlihat positif, menunggu gimana endingnya sampai endingnya sih aku kebilang nggak berat ya, cuman ada konflik aja, tapi ada perbaikan juga. Perbaikan gini, jadi kalian istilahnya mencoba lagi untuk bersatu dengan alasan mungkin anak, dengan alasan mungkin juga cinta ya, mau gimana gitu loh. Tapi pada kenyataannya kamu tahu terkadang kamu stres di sini, tapi terkadang juga kamu ingin lari ya kan. Terkadang kamu isinya berpikiran bahwa aku nggak bisa kehilangan orang ini gitu loh, karena you are the one, maksudnya kamu segalanya atau apa. Karena bagaimanapun juga aku tahu bahwa segala hal yang kulakukan itu ya demi orang ini gitu loh. Mau dia gimana kek ya,
tetap aku dengan orang ini. Jadi istilah di sini bukannya memaafkan, tapi suatu kebutuhan juga ada di sini aku lihat, ya kan? Ini kan general umum ya. Jadi garis bawahi lagi aku ulangin, tidak akan resonate untuk semua. Ada perasaan bingung, ada perasaan yang tidak menentu setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi benar-benar feeling kamu ini seperti wow, kayak topan gitu ya. Harus bagaimana nih campur aduk gitu, gado-gado ya, gado-gado tapi masih enak loh itu. Oke, jadi saranku Pisces ya, jadi gini, check your time. Terkadang kita harus berpikir secara logika lah ya, jangan hati. Kalau udah begini kan, karena kalian kan udah lama dengan pasangan. Kalau hati mah pasti kalian berpikir ya udahlah ya gitu. Terkadang kan ada emosi juga di situ bercampur aduk. Tapi kalau kalian berpikir lagi secara logika gini, orang yang sudah menyakiti kamu, apakah dia pantas harus bersamamu? Atau orang yang sudah istilahnya mengkhianati kamu, atau orang yang sudah memporak-porandakan hidupmu, apakah pantas mesti bersama kamu? Itu. Dan aku ingin kalian semua terbuka, bahwa aku nggak menyarankan kalian untuk pisah gini-gini, nggak. Dipikirkan dulu konsekuensinya. Apakah ini baru pertama kali, kedua kali, ketiga kali? Itu semua tergantung dari kalian kalau ingin memaafkan. Tapi kalau sudah berkali-kali, bukannya aku bilang kalian bodoh, tidak, kalian pintar, sangat pintar. Lebih pintar dari aku malah. Mungkin yang nonton juga ada yang udah profesor ya kan. Tuh. Tapi terkadang kalau kita cukup bodoh kalau istilahnya berpikir masalah cinta ya. Sama lah. Kita semua punya pengalaman masing-masing. Ya. Dan terkadang kalau soal cinta kita nggak pakai logika kita, nggak pakai otak kita ya kan. Kita hanya pakai hati. Karena apa? Terkadang dalam cinta hati yang berbicara. Tapi aku mohon sekali lagi, kalau emang situasi kalian lagi keruh begini, poranda begini, aku rasa yang terbaik adalah kalian tanyakan lagi dan berpikir dengan jernih lagi. Atau kalian bisa tanyakan dengan Tuhan kalian, ya kan? Apa selanjutnya yang harus kalian lakukan? Tapi walaupun terkadang nggak ada jawabannya, terkadang ada terbesit. Yang terbesit itulah yang terkadang tuh adalah jawaban yang sebenarnya. Itu yang lebih ininya ya, lebih seringnya terngiang-ngiang di otak kalian itu apa. Itu sih. Oke. Tapi kalau masalah anak masih kecil ya, aku rasa kalau kalian masih bisa bertahan ya why not gitu. Terkadang kan manusia suka hilaf ya, sering membuat kesalahan, tapi tergantung manusia lagi. Walaupun aku percaya sekali kamu selingkuh tetap aja jadi tukang selingkuh ya kan. Tapi terkadang ada manusia yang selingkuh tapi dia mau berubah, nah, itu lebih bagus lagi dimaafkan ya kan. Oke, thank you so much for watching ya. Make us stay safe, stay healthy ya. Dan kalau ada yang mau personal reading bisa lihat di bawah video ya, ke Instagram dengan nama Andi April Sanusi, atau ke halaman Facebookku dengan nama ya seperti ini, April Mandri Sanusi Tarot. And see you, bye.